Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1090 yang lalu, Kizaru memasuki pulau menggunakan teknik Yata no Kagami. Dia pun langsung melancarkan serangan yang sangat cepat kepada Sentomaru. Sentomaru terlihat berhasil menahan serangan tersebut. Sepertinya dia memaksimalkan pertahanannya menggunakan Tekai sekaligus Haki. Sehingga tendangan cepat dari Kizaru itu bisa dia tahan. Namun, itu tidak akan bertahan lama. Kizaru memang belum serius di awal serangan tadi, dan setelah melihat Sentomaru berhasil menahan tendangannya, Kizaru akan mulai cukup serius dan menggunakan serangan lain. Tendangan yang tadi dia lancarkan hanya tendangan cahaya biasa tanpa memiliki nama teknik. Kali ini, Kizaru akan menggunakan serangan yang memiliki nama teknik, seperti Yasakani no Magatama, Ama no Murakumo, atau bahkan teknik baru yang belum pernah dia perlihatkan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Sentomaru pun tumbang setelah menerima beberapa serangan. Kizaru pun akan memuji Sentomaru dengan berkata bahwa pertahanan Sentomaru memang sangat hebat, sehingga Kizaru harus menggunakan beberapa jurus yang berbeda. Sangat disayangkan, mereka harus berada di kubu yang berbeda. Kemudian Kizaru pun meninggalkan Sentomaru yang sudah tergeletak di tanah. Tidak hanya Sentomaru yang tumbang, beberapa pasifis Mark 3 yang ada di sana pun ikut hancur. Ketika Kizaru sudah serius, robot-robot itu tidak ada apa-apanya di hadapan Kizaru. Luffy yang dari kejauhan melihat cahaya terang dan beberapa ledakan di tempat pertarungan Kizaru melawan Sentomaru. Dia sudah merasakan ada sosok kuat yang datang, dan cahaya terang serta ledakan itu pasti berasal dari sosok tersebut. Luffy pun langsung berkata kepada Franky, Bonnie, dan Lilith untuk segera pergi ke tempat aman, karena sebentar lagi orang yang berbahaya akan datang. Luffy berniat menghadapi orang tersebut seorang diri. Kizaru pun langsung menggunakan teknik Yata no Kagami lagi untuk pergi ke Labo Pes dengan cepat. Sebelumnya, Rob Lucy sudah membocorkan semua rencana bajak laut topi jerami kepada Kizaru, sehingga saat ini Kizaru tahu bahwa Luffy, Franky, Lilith, dan Bonnie sedang berada di Labo Pes, tempat di mana Tausan Sunny dan robot Vega Force sedang berada. Kizaru tahu bahwa bajak laut topi jerami berniat pergi dari Pulau Egghead menggunakan Vega Force dan Tausan Sunny, dan mereka berencana pergi ke Pulau Elbaf. Kizaru tidak akan membiarkan itu terjadi, sehingga dia pun merencanakan rencana cepat. Pertama, dia akan menghancurkan robot Vega Force agar mereka tidak bisa terbang keluar perbatasan Pulau Egghead. Kedua, dia akan menghancurkan kapal Tausan Sunny, atau setidaknya membuat kerusakan yang besar kepada kapal tersebut, sehingga bajak laut topi jerami tidak bisa menggunakan Coupe de Boss untuk menjauh dari Pulau Egghead. Setelah membuat rencana singkat itu, Kizaru pun melesat cepat menuju Labo Pes Stratur. Saat Kizaru mendekati Labo Pes, akan ada Frontier Dome yang menghalangi Kizaru. Namun, karena Kizaru menggunakan Yata no Kagami yang memiliki kecepatan cahaya, Frontier Dome pun tidak bisa menghentikan Kizaru. Beberapa saat kemudian, Kizaru pun sampai di tempat Luffy berada. Mereka pun akan saling menatap dan mengingat kejadian di Pulau Sabaody 2 tahun lalu. Kizaru berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu, dan Luffy menjawab, sudah lama sekali, dan aku tidak lemah seperti dulu. Luffy pun bersiap akan bertarung melawan Kizaru. Namun, alih-alih menyerang Luffy, Kizaru justru langsung menyerang robot Vega Force menggunakan teknik Yasakani no Magatama. Vega Force yang dihujani serangan cahaya Kizaru seketika langsung mengalami kerusakan. Terjadi ledakan di sana yang membuat robot itu langsung hancur. Luffy yang melihat itu kaget karena dia tidak menyangka Kizaru akan melakukan hal tersebut. Luffy pun langsung menggunakan Kenbunchoku Haki dan melihat sekilas masa depan, yang mana setelah Kizaru menghancurkan Vega Force, dia juga akan menghancurkan kapal Tausan Sunny. Pada saat itu juga, Luffy langsung memasuki mode Gear 5 dan melesat ke arah Tausan Sunny untuk membuat perisai tanah. Penglihatan Luffy benar, karena setelah melancarkan serangan ke Vega Force, Kizaru langsung menyerang Tausan Sunny. Tapi untungnya, Luffy sudah memprediksi hal tersebut, sehingga serangan Kizaru pun berhasil ditahan. Kizaru menyadari bahwa Luffy sudah menguasai Kenbunchoku Haki tingkat tinggi, sehingga dia bisa melihat sedikit masa depan.
Kizaru berkata, ini pasti akan sangat merepotkan karena kelihatannya Luffy sudah menjadi orang yang sangat kuat. Kizaru tidak akan santai lagi dan langsung serius dari awal pertarungan. Luffy akan menggunakan teknik awakening-nya untuk merubah tanah menjadi karet. Kemudian tanah itu akan dibuat seperti tameng yang melindungi kapal Tosan Sunny. Jadi, meskipun pertarungan di sana akan menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar, kapal Tosan Sunny beserta semua yang ada di dalamnya akan tetap aman. Pertarungan pun terjadi. Luffy langsung melancarkan serangan tangan besar kepada Kizaru. Namun, itu bukan pukulan, melainkan Luffy ingin menangkap tubuh Kizaru. Ini adalah hal yang sama ketika Luffy menangkap tubuh Kaido. Namun, karena Kizaru memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dia bisa menghindari serangan Luffy. Luffy pun kemudian mendekati Kizaru, lalu melancarkan serangan dari jarak dekat. Namun, Kizaru langsung menahan pukulan Luffy memakai pedang cahaya. Beberapa saat kemudian, Luffy pun melompat ke atas awan. Dia mengambil petir dari balik awan dan langsung melemparkan petir itu ke arah Kizaru. Kizaru pun dengan percaya diri ingin menahan serangan petir itu, karena menurutnya serangan petir tidak akan terlalu berdampak terhadap cahaya. Namun, ternyata petir yang Luffy lempar itu sangat berbeda. Petir itu memiliki efek yang sangat kuat, sehingga Kizaru pun tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, Kizaru terkena telak serangan petir dari Luffy. Kizaru pun berkata bahwa sudah sejak lama dia tidak pernah terkena serangan telak dari musuh. Ini pertama kalinya setelah sekian lama ada orang yang bisa melancarkan serangan telak kepada dirinya, dan serangan ini terasa sakit di tubuh Kizaru. Luffy pun tertawa dan berkata itu belum apa-apa. Kemudian Luffy mulai melancarkan serangan lagi, dan kali ini serangannya adalah api. Pada mode biasa, Luffy memang sudah bisa menggunakan teknik api seperti Red Hawk dan Red Rock. Nah, pada mode Nika ini, Luffy bisa menggunakan serangan api yang lebih kuat lagi, mengingat Nika memang merupakan dewa matahari. Kizaru yang melihat itu tersenyum sambil berkeringat. Dia berkata dalam hati, jadi ini Sun God Nika yang dibicarakan oleh Gorosei. Sepertinya, dalam perjalanan menuju Egghead, Gorosei Saturn sempat menceritakan soal Nika kepada Kizaru. Salah satu alasan mengapa Gorosei Saturn ikut ke Pulau Egghead adalah karena di sana ada Luffy, pemilik kekuatan Hito-Hitonomi model Nika. Gorosei Saturn berkata, jika Kizaru tidak sanggup menghadapi Nika, maka Saturnlah yang akan turun tangan. Kizaru pun menyadari bahwa ancaman besar yang dikatakan Gorosei itu benar-benar nyata. Kekuatan Nika yang ada di hadapannya saat ini sangat berbahaya, sehingga Kizaru pun langsung menggunakan teknik awakening. Zoro dan Sanji yang ada di laboratorium menyadari sesuatu terjadi. Mereka merasakan haki Luffy sama seperti saat di Onigashima ketika Luffy menggunakan Gear 5 untuk melawan Kaido. Mereka pun segera pergi keluar karena mereka tahu jika Luffy menggunakan mode Gear 5 berarti dia sedang melawan musuh yang sangat kuat. Zoro dan Sanji pun langsung menuju ke Labo PES. Nah itu tadi prediksi chapter 1091 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.